Hmm, Pernah nggak dengar kalimat ingat Imlek, ingat Gus Dur? Kira-kira apa ya hubungannya? Hai, kembali lagi dengan saya, Naswa Fiona Ardeta. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Imlek di Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur. Jadi gini, pada akhir tahun 1990-an, suasana di Indonesia sedang mengalami perubahan besar. Reformasi baru saja bergulir setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Di tengah masa transisi itu, muncul sosok pemimpin yang dikenal berani, nyentrik, namun sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan toleransi, yaitu Abdul Rahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur. Salah satu langkah penting yang diambil Gus Dur saat menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia adalah menghapus berbagai bentuk diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Untuk memahami besarnya kebijakan ini, kita perlu melihat ke belakang. Pada masa Orde Baru, kebudayaan Tionghoa mengalami banyak pembatasan. Perayaan Imlek tidak boleh dilakukan secara terbuka. Penggunaan aksara Mandarin dibatasi, dan agama Konghucu tidak diakui sebagai agama resmi negara. Ekspresi budaya Tionghoa seolah harus disembunyikan dari ruang publik. Situasi tersebut berubah ketika Gus Dur memimpin. Ia mencabut instruksi presiden yang membatasi aktivitas keagamaan dan adat istiadat Tionghoa. Imlek kembali diperbolehkan secara terbuka, berbagai pertunjukan Tionghoa mulai tampil kembali di ruang publik tanpa rasa takut. Gus Dur juga mengakui kembali agama Konghucu sebagai agama resmi yang dilindungi negara. Langkah-langkah ini bukan sekedar keputusan administratif, tetapi menjadi simbol kuat bahwa negara harus hadir untuk semua warganya tanpa memandang suku, agama, maupun latar belakang etnis. Gus Dur juga meyakini bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa, bukan ancaman. Ia sering menegaskan bahwa tidak boleh ada warga negara yang merasa menjadi tamu di negaranya sendiri. Kebijakan tersebut membawa dampak besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Hubungan antar etnis perlahan membaik, ruang kebebasan berekspresi semakin terbuka, dan masyarakat Tionghoa dapat menjalankan tradisi serta keyakinannya secara lebih leluasa. Beberapa tahun kemudian, Imlek bahkan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Memperkuat simbol penerimaan dan kesetaraan, kisah Gus Dur dan etnis Tionghoa menjadi salah satu contoh penting dalam sejarah Indonesia modern tentang arti kepemimpinan yang berani mengambil sikap demi keadilan. Di tengah berbagai tantangan politik yang dihadapi, Gus Dur tetap konsisten membela kelompok minoritas dan memperjuangkan nilai toleransi. Warisan inilah yang hingga kini masih dikenang, bukan hanya sebagai kebijakan politik, tetapi sebagai langkah nyata untuk menuju Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan menghargai keberagaman. Jika saya menjadi seperti Abdul Rahman Wahid, saya akan tetap berdiri teguh membela keberagaman tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Saya akan memastikan setiap warga negara merasa dihargai dan memiliki hak yang sama di tanah airnya sendiri. Sudah paham kan?